Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Nah, kembali lagi nih bersama kakak dalam pembelajaran online class kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kemarin, ada kesulitan nggak kira-kira ya? Nah, misal kalau ada kesulitan, bisa chat kakak langsung melalui WA di sini. Nah, misal ada pertanyaan, kak tugasnya apa, kak tugasnya ini bagaimana, boleh ini enggak, itu enggak. Nah, ada kebingungan, bisa chat WA di sini, oke? Nah, kakak juga sangat berterima kasih pada kalian semua, adik-adik semua yang masih aktif dan masih berpartisipasi dalam pembelajaran online kita hari ini. Nah, kakak ingatkan lagi bahwa setiap materi dan aktivitas yang harus dikerjakan kalian semua itu adalah sebagai penghitungan absensi kalian di PPA. Nah, jadi jika kalian nggak ngerjain tugas atau nggak ikut materi, jadi absen kalian kosong atau tidak ada. Jadi bisa diperhatikan ya adik-adik ya. Jadi misalkan nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain materi, itu absensi kalian kosong dalam minggu itu ya. Oke, kakak hari ini kembali dengan materi pembelajaran tentang grateful. What is that? Grateful adalah bersyukur. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, menurut kalian pribadi ya, apa sih itu bersyukur? Nah, bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih. Bersyukur adalah menerima segala sesuatu atau apapun yang diberikan Tuhan, baik suka maupun duka, dengan sabar dan tetap menjalaninya serta berterima kasih. Nah, di saat suka maupun duka, kita harus tetap bersyukur. Walaupun suka dengan gampang mungkin kita ngomong bersyukur, oh Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus, sambil loncat-loncat gitu kan. Misal dapat HP baru, diberikan HP baru, sepeda baru, misalkan album Korea baru yang masih terbaru, masih panas-panasnya rilis, dapat album baru ya kan. Temen dapat boneka BT21 baru, atau dapat skin PUBG gratis, skin ML gratis. Udah bersyukur, Tuhan terima kasih. Nah, misalkan kalau dengan keadaan yang seperti ini sukar atau sedih, bagaimana? Misal HP teman kalian udah bagus, udah bisa main PUBG, main ML, HP kalian masih nggak bisa untuk main itu, nggak kuat, HP gampang panas, beda sama HP teman-teman yang lain ya kan. Terus tas kita bolong, tas teman-teman kita bagus ya kan, sedangkan tas kita bolong-bolong, tas udah rusak, udah kotor, dengan teman-teman kita tasnya masih bagus. Atau uang saku teman-teman kita udah 30.000 sehari, tapi uang saku kita cuma 3.000, 2.000, 5.000. Bagaimana? Apakah kalian tetap masih bisa bersyukur atau malah menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan? Temanku ini loh bisa ini, itu. Sedangkan aku tidak punya ini, itu. Tuhan di mana? Tuhan denger gak sih doaku? Adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti itu? Dalam keadaan senang kita bersyukur dengan antusias, dengan senang kita bersyukur. Namun dalam keadaan sedih, justru kita malah menyalahkan Tuhan. Mari kita periksa hati kita kembali, periksa hati adik-adik kembali. Kita ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Udah kakak pernah singgung, kita masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa bersekolah, makan, minum, ini, itu. Kita masih punya papa mama yang lengkap, papa mama yang masih menyayangi kita. Itu semua berkat Tuhan. Namun, apakah kalian sudah bersyukur sama Tuhan? Sudahkah kita bersyukur setiap pagi berdoa kepada Tuhan? Tuhan terima kasih aku masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun. Tuhan terima kasih bahwa aku pagi ini masih bisa bernafas. Seperti itu? Nah, kak, aku udah sering berdoa loh sama Tuhan, tapi kayak Tuhan tuh gak pernah jawab atau gak pernah denger doaku. Sampai sekarang Tuhan gak kasih apa yang aku doain. Ingat adik-adik, Tuhan memiliki waktunya sendiri yang baik menurut kita,
belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan memiliki waktunya sendiri, akan ada masanya, akan ada waktunya sendiri. Tuhan akan menjawab setiap doa kalian. Atau jangan-jangan motivasi atau niat kita sendiri untuk berdoa yang salah. Nah, ingat adik-adik, Tuhan tak akan pernah memberikan yang jelek kepada setiap anak-anaknya atau setiap orang yang percaya. Amin. Nah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Namun ingat, Tuhan memiliki waktunya sendiri, ya kan? Tuhan memiliki waktunya sendiri. Kembali ke diri kita pribadi adik-adik, kembali ke setiap pribadi kita, kehidupan kita. Dengan situasi yang seperti ini, apakah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan? Atau malah justru menyalahkan Tuhan? Kenapa tuh Tuhan harus ada virus ini di dunia ini? Bikin aku takut, bikin aku gak tenang, bikin keluarga aku gak bisa mana-mana, bikin aku gak bisa main, bikin aku gak bisa liburan. Kenapa Tuhan kok aku lahir di keluarga yang orang tidak kaya? Kenapa Tuhan bla 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 bla? Banyak sekali alasan kita untuk menyalahkan Tuhan. Adik-adik, setiap apapun yang diberikan Tuhan saat ini kepada kita semua, itu semua pasti seizin Tuhan. Tuhan pasti memiliki maksud tersendiri dari semuanya ini. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Baik suka maupun duka, tetaplah bersyukur. Dan yang kedua, doakan apa yang menjadi masalah, unek-unek atau pergumulan kalian. Tuhan sebenarnya rindu kepada kalian semuanya untuk datang kepada Tuhan. Namun, apakah kalian mau menemui Tuhan? Apakah kalian mau berbicara dengan Tuhan? Yang ketiga, menjalani semuanya dengan sukacita. Nah adik-adik, ingat gak sih kalian tentang kisah Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan itu? Nah, dengan mengucap syukur, 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberkati lebih dari 5.000 orang. Nah, hanya dengan mengucap syukur saja, 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberkati lebih dari 5.000 orang. Dan bahkan masih tersisa banyak. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami sekarang, apakah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita menyalahkan Tuhan? Nah, mari adik-adik, mulai hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh untuk mau bersyukur, belajar bersyukur dan taat kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami saat ini, di mana kita tinggal, dimanapun kita lahir, marilah kita senantiasa mengucap syukur, berusaha untuk belajar mengucap syukur. Dimanapun kita berada, kondisi apapun kita terus belajar untuk mengucap syukur. Ingat, Tuhan terlebih dulu merasakannya daripada kita. Dia lahir di kandang, difitnah, disiksa, dihukum, ditinggalkan murid-muridnya, bahkan disalibkan. Apakah Tuhan mengeluh? Tidak. Apakah Tuhan menyalahkan? Tidak. Bagaimana dengan kita adik-adik? Mari koreksi kehidupan kita. Mari kita kembali memikirkan kehidupan kita kembali. Apakah kita masih sering menyalahkan kondisi kita saat ini, atau kita masih kurang bersyukur atas kondisi kita saat ini? Ada beberapa wujud atau tindakan kita untuk mengucap syukur. Ada banyak sekali untuk kita mengucap syukur.
Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Kembali adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Atau malah sebaliknya? Dan yang kedua, saling memberi kepada teman. Misal kita mempunyai uang 5.000 lah katakan, teman kita nggak bawa uang, oke katakan kasih 2.000, kita 3.000, masih bisa beli jajan bareng-bareng. Nah, menjadi berkat untuk semuanya. Tuhan sudah memberkati kita dan kita harus tetap menjadi berkat untuk semuanya. Dan yang ketiga, melayani Tuhan dengan talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada kita adalah salah satu bagaimana cara kita untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak hal adik-adik yang dapat kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Namun, apakah kita mau untuk melakukannya? Mari sekarang kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap bersyukur, untuk belajar bersyukur dimanapun kami berada, bagaimana kondisi kami, apapun kondisi kami mau belajar untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, campur tangan setiap kami, mengurapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Dia menuntun kami untuk selalu menjadi anak yang berbakti dan anak yang taat dan takut kepada Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau bersama kami. Amin. Oke. Pembelajaran kita sudah selesai, tapi ada aktivitas untuk adik-adik semuanya. Ingat ya, aktivitas ini sebagai perhitungan absen kalian, oke? Nah, siap-siap ya. Ini aktivitasnya adalah kuis. Nanti biasa kakak ngomongnya nggak jelas, ada tulisan di sini ya. Yang pertama, ya, apa judul materi pembelajaran kita hari ini? Ada 2 bahasa. Tulis, ayo. Jadi kalian jawab di kertas gitu ya. Kalian ambil kertas, ambil pulpen, tulis jawaban kalian. Nomor 1 jawabannya bla 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 bla. Oke. Kakak ulangi. Nomor 1, apa judul materi pembelajaran kita hari ini? Ada 2 bahasa. Yuk. Iya, harus bisa dong. Oke, lanjut. 2. Apa saja yang membuat kalian untuk cepat atau gampang bersyukur kepada Tuhan? Contohnya ya, misal dapat HP, bersyukur. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau adik-adik sendiri, apa saja sih yang membuat kalian untuk cepat atau gampang bersyukur kepada Tuhan? Yuk, coba. Minimal 3. Maksimal terserah kalian. Banyak kan pasti. Oke, yuk, jawab. Oke, bisa di pause ya, misal kak aku belum, di pause dulu boleh. Oke. Yang ketiga, apa yang menghambat kalian untuk tidak bersyukur, justru malah marah-marah sama Tuhan atau menyalahkan Tuhan atau bahkan marah-marah sama orang tua? Nah, ini pasti sering nggak dibeli ini nih marah, nggak minum itu marah. Yuk, apa sih yang menghambat kalian atau mengganggu kalian untuk tidak bersyukur? Misal dibeliin ini nggak dibeliin marah, terus nggak mau Tuhan gitu, ngomel-ngomel gitu. Apa saja? Minimal juga 3. Minimal 3 ya. Lanjut. Nomor 4. Tadi ada satu kisah tentang Tuhan Yesus yang dalam hal kecil Dia mengucap syukur, namun dapat memberkati banyak orang. Kisah apa itu? Yuk, coba. Oke, sudah ya. Nomor 5, soal yang terakhir. 5 aja, kakak nggak banyak-banyak kok. Oke. Ini jawabannya sesuai dengan hati kalian atau perasaan kalian sendiri adik-adik ya. Yang kalian alami atau hati sesuai pemikiran dan hati kalian. Nah, apa saja sih tindakan kalian untuk mengucap syukur? Menurut kalian sendiri ya, apa sih menurut kalian sendiri tindakan
kalian untuk tetap mengucap syukur atau untuk mengucap syukur kepada Tuhan apa saja. Misalkan tadi melayani Tuhan, berdoa ini itu, terserah. Bebas, minimal juga 3. Lebih boleh, 10, 50 boleh. Boleh. Kakak bebas. Jadi apa saja sih tindakan kalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, sudah 5 pertanyaan dari kakak. Kalian tulis di kertas tadi ya, di kertas, jangan dibuang, tetap disimpan. Karena jika kakak ke rumah kalian, tugasnya bisa dikumpulkan ke kakak. Misal kakak lupa, kak ada tugasnya. Nah, kakak gitu ya. Jika telah selesai mengerjakannya, saat ini sudah selesai atau setelah ini akan selesai, segera foto dan kirimkan ke WA kakak. Nah, ini ya WA-nya. Lagi, biar nanti lupa. Boleh, nanti kak tes ini siapa, ini misal ini Vira, ini Salom, ini Sekar, ini Novarian, ini Jonathan, bla 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 bla. Ya kak bisa tahu nomor kalian. Oke, jika tidak mengumpulkannya, sekali lagi, jika tidak mengumpulkan aktivitas, berarti absensinya kosong. Oke, sekian pembelajaran dari kakak dan aktivitas kakak. Sampai jumpa kembali, bye bye.